Assalamualaikum semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan belajar mengenai pendapatan nasional, mulai dari pengertian, metode, dan manfaat. Pendapatan nasional merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara. Badan Pusat Statistik menjelaskan menghitung pendapatan nasional menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu negara. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep pendapatan nasional yang terdiri dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Yang pertama yaitu Gross Domestic Product atau GDP, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat dalam suatu negara, yaitu termasuk warga negara asing dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu Gross National Product GNP, yaitu jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara sendiri yang tinggal di dalam negara tersebut. Selanjutnya itu National Product atau NNP, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan warga negara dalam waktu 1 tahun setelah dikurangi penyusutan atas barang dan modal. Selanjutnya itu Net National Income atau NNI, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai faktor produksi. Selanjutnya itu Personal Income PI, yaitu pendapatan nasional neto dikurangi jaminan sosial laba ditahan dan pajak laba perusahaan ditambah pembayaran pindahan atau transfer payment. Yang terakhir yaitu Disposable Income, yaitu didapat dari pendapatan yang benar-benar menjadi hak mutlak penerima atau dengan kata lain pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya yaitu manfaat pendapatan nasional, yaitu sebagai sumber informasi dan pedoman untuk pemerintah agar dapat membuat kebijakan ekonomi. Yang kedua sebagai pembanding tingkat kesejahteraan antara negara yang menjadi pengukur perbandingan tingkat kemakmuran suatu negara. Yang terakhir yaitu sebagai pembanding kemajuan ekonomi antara negara dari waktu ke waktu. Yang pertama yaitu metode pendekatan produksi. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Pada pendekatan pendapatan ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku konsumen, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Sekian penjelasannya, terima kasih.